selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini saya akan bahas mengenai metode rancangan teracak lengkap atau biasa disebut dengan RAL. Minggu lalu saya sudah menyampaikan di RPS-nya tentang capaian pembelajaran mata kuliah DOE ini. Jadi dalam perancangan eksperimen ya, CPMK-nya yaitu kalian setelah mengikuti mata kuliah ini mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dengan menggunakan rancangan eksperimen berdasarkan hasil analisis informasi dan data unit percobaan. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam kondisi lapangan, unit percobaan itu kondisinya beda-beda. Nah, bagaimana penggunaan RAL ini, kondisinya seperti apa? Nah, itu kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Terus CPMK ketiga yaitu merancang dan melakukan pengamatan sesuai prosedur, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan data. Jadi, dalam percobaannya, pasti kita akan mendapatkan hasil uji, hasil eksperimen. Hasil tersebut akan kita analisa dengan menggunakan analisis ANOVA seperti yang telah kalian peroleh di mata kuliah statistik 2 ya. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan di mana kalian bisa gunakan metode-metode yang kita pelajari termasuk RAL ini untuk penyelesaian penelitian kalian ke depan ya. Nah, khususnya untuk RAL ini, saya harap setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian mampu memahami dan menerapkan dan menyimpulkan tentang apa itu RAL, bagaimana penggunaannya, bagaimana teknik interpretasi datanya. Dan ANOVA-nya pun berbeda ya, antar rancangan acak. Jadi seperti yang saya bahas kemarin, bahwa rancangan itu tidak hanya RAL, ada RAL, RAK, RBSL. Nah, itu kita akan bahas ke beberapa minggu ke depan. Poin yang akan kita bahas pada minggu ini ya, yaitu pengertian dasar tentang rancangan acak lengkap, apa itu faktor, apa itu taraf atau level, apa itu perlakuan, apa itu respon, dan bagaimana layout percobaan dalam RAL dan sistem pengacakannya, serta penyusunan data untuk melakukan analisis. Selanjutnya melakukan analisis ragam atau kita sering mengenalnya dengan ANOVA dan perbandingan rataan. Seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa dalam suatu rekayasa kualitas kita itu untuk membuat sebuah produk yang supaya kualitasnya sesuai dengan spesifikasi, kita perlu melakukan beberapa percobaan di mana kita melakukan setting faktor kira-kira. Misalkan dalam suatu percobaan kualitas pembuatan roti misalkan ya. Nah, kalau roti menurut kalian kualitas roti itu yang paling mudah diukur itu apa? Sebenarnya dalam penentuan kualitas itu harus tahu critical quality-nya dulu. Kita harus tahu critical quality, apalagi secara pengertian ya. Kualitas itu bagaimana kita bisa memenuhi sesuai keinginan konsumen atau pelanggan. Nah, sekarang kalau roti kira-kira kualitasnya apa? Rasa itu relatif. Ya, yang pertama rasa itu relatif dan penilaiannya, pengukurannya biasanya menggunakan skala ya. Terus selain itu yang berupa data variabel misalkan tinggi roti. Kalau warna pengukurannya pakai pengukuran warna ada parameternya Gitu. kepadatan tekstur KR tinggi ya, tinggi roti kan dari kepadatan tekstur. Jadi kalau kita makan rotinya itu bantet tapi rasanya enak. Menurut kalian gimana? Ada yang kurang atau udah cukup? Kurang. Nah, paling enggak kalau roti itu mengembang dan lembut ya. Nah, itu rasanya lebih enak dan mudah diukur. Jadi pengukurannya itu, jadi respon itu harus bisa kita ukur. Ya. Jadi pengukurannya misalkan dengan mengukur tinggi roti. Jadi tinggi roti itu merupakan parameter, misalkan parameter roti itu berkembang atau tidak.
Nah, sekarang untuk menentukan kualitas roti itu faktornya apa, nah kita bisa menentukan faktor apa sih yang mempengaruhi tinggi roti tadi atau mengembangnya roti tadi. Faktor-faktor ini sebenarnya bisa kita lihat dari penelitian terdahulu. Atau selain itu bisa nanya ke pakar, ke chefnya, ya. Atau kita melakukan mencari literatur lainnya. Nah, faktor ini disebut dengan variabel bebas atau variabel independen, variabel yang mempengaruhi kualitas roti. Kira-kira kalau tinggi roti itu faktornya apa sih yang mempengaruhi? Jumlah telur apakah mempengaruhi? Nah, kita kan masih menebak-nebak, ya. Istilahnya masih menebak-nebak. Kita cari parameternya. Kita akan melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah benar sih jumlah telur itu mempengaruhi tinggi roti. Artinya, misalkan kita akan membuat 100 gram roti dari 100 gram tepung roti, ya. Dengan 100 gram itu dibutuhkan berapa telur supaya mengembang dengan sempurna? Kalau baking powder kebanyakan juga rasanya enak, iya, mengembangnya bagus. Tapi kalau ada parameter mengembang seberapa banyak, bukan faktor utamanya, ya. Ini adalah variabel yang dikontrol oleh peneliti, termasuk jumlah telur. Jumlah telur itu bisa kita kontrol, ya. Misalkan dengan 100 gram tepung, telur yang dibutuhkan itu percobaan pertama menggunakan 2 butir telur, yang kedua 3 butir telur, yang keempat 4 butir telur. Karena kebanyakan juga bisa bikin amis rasanya. Tadi kan rasa juga termasuk kualitas. Nah, 2, 3, 4 itu yang disebut dengan level atau taraf. Jadi tingkatan dari faktor. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Nah, jadi faktor ini terdiri dari beberapa level atau taraf. Biasanya disimpulkan dengan huruf kecil, ya. Jadi ada V1, V2, V3. V ini menunjukkan variabel faktor. 1, 2, 3 ini menunjukkan level 1, level 2, dan level 3. Selanjutnya, ya, dalam RAL itu masih menggunakan faktor tunggal. Jadi hanya satu faktor yang akan diteliti untuk mengetahui apakah benar sih jumlah telur tadi ini mempengaruhi atau tidak. Kalau misalkan kita dalam percobaan itu menggunakan 2 faktor atau lebih, boleh nggak? Boleh. Tapi pada pertemuan kedua ini saya mau membahas mengenai apa itu RAL. Kalau membahas 2 perlakuan atau lebih, itu nanti ada di pertemuan selanjutnya, yaitu menggunakan percobaan faktorial. Percobaan faktorial itu juga menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok tergantung kondisi lingkungan. Nah, sekarang itu saya mau bahas mengenai rancangan lingkungan yang seperti apa sih yang cocok untuk penggunaan RAL. Ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan faktor tunggal. Nah, maka perlakuan dalam RAL atau faktor tunggal itu adalah taraf levelnya. Disebut dengan perlakuan. Ya, perlakuan pertama yaitu 2 butir telur. Perlakuan kedua yaitu 3 butir telur. Perlakuan keempat yaitu ketiga 4 butir telur. Itu perlakuannya. Jadi kalau kalian ditanya, jangan bingung antara bedanya perlakuan, level, sama faktor. Faktor itu adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu jumlah telurnya. Level itu adalah tingkatan dari faktor. Dan perlakuan itu apa sih yang diberikan terhadap percobaan. Tadi kan perlakuannya ada 2 telur, 3 telur, dan 4 telur. Ini kalau faktor tunggal. Ya, kalau misalkan lebih dari 1 faktor, itu nanti akan ada beberapa kombinasi perlakuan. Kita bahas untuk selanjutnya.
Tapi sampai sini paham dulu ya, karena konsep ini akan kita gunakan sampai pertemuan terakhir. Bahkan nanti kita melakukan beberapa percobaan supaya kalian mengerti case-nya seperti apa sih kita menggunakan RAL, case-nya seperti apa kita menggunakan RAK dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau misalkan lebih dari satu faktor, dia perlakuannya adalah kombinasi dari masing-masing para faktor. Misalkan di sini faktornya ada varietas dan jenis pupuk misalkan, maka kombinasi ya, kombinasi V1 N0, V1 N100, V1 N200, kombinasinya. Nah, itu yang disebut dengan perlakuan. Paham ya? Jadi kalau kalian menyebut perlakuan itu sama dengan faktor atau sama dengan levelnya, salah. Karena kalau perlakuan tunggal memang sesuai dengan levelnya. Tapi kalau perlakuannya lebih dari faktornya lebih dari satu, maka itu adalah kombinasinya untuk perlakuannya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada poin pentingnya, apa itu RAL. Kapan kita menggunakan RAL? Ya, jadi ya dalam suatu unit percobaan, baik misalkan kalian melakukan percobaan dalam satu peta, satu peta sawah, atau mungkin di lab ini paling gampang ada ovenan. Misalkan panas yang kita atur itu merata. Maka ketika terdapat asumsi bahwa lingkungan atau unit percobaannya itu homogen, artinya kondisi pada unit pertama sampai terakhir itu sama, maka kita menggunakan rancangan acak lengkap. Dikatakan kondisinya sama seperti apa? Tadi yang saya katakan, dalam ovenan, misalkan panas suhunya itu perputaran apinya, ya kalau listrik kan udah bisa teratur ya, oven listrik, panas suhunya teratur. Jadi diasumsikan bahwa kondisi lingkungan atas, bawah atau tengah itu juga sama semua, mau diletakkan dimanapun. Kalau misalkan kita menggunakan oven kompor, kompornya ada di bawah. Kira-kira yang matang duluan bagaimana? Kalau kita letakkan di mana? Misalkan ada beberapa tingkat. Di bawah. Di bawah duluan. Ya. Nah kayak gitu itu disebut tidak homogen, nggak sama. Sehingga kalau nggak homogen itu perlu kita lakukan pengelompokan. Nah kalau di RAL ini ya semuanya sama. Jadi mau kita letakkan perlakuan apapun dimanapun, ya itu harusnya sama. Nah seperti kita bahas minggu lalu ya, dalam prinsip rancangan eksperimen itu ada 3 prinsip. Yang pertama pengacakan. Yang kedua harus ada perulangan. Kamu penelitiannya tentang itu masih lupa? Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan, kontrol lingkungan. Nah, yang pertama, kenapa sih harus pengacakan? Kenapa harus diacak? Karena kalau kita melakukan pengacakan, mau letaknya dimanapun, ya hasilnya itu relatif homogen. Jadi kita memenuhi asumsi bahwa benar-benar homogen. Kalau misalkan ternyata ada pengaruh kelompok, ada pengaruh lingkungan, maka RAL itu tidak cocok untuk penelitian kita. Misalkan ya, perlakuan pertama tadi kompos ayam, pupuk ayam, pupuk kotoran ayam, ya. Nah, yang ayam tadi saya letakkan di unit kedua untuk peralaman pertama, di unit ketiga, baris ketiga, kolom ketiga ini untuk perulangan kedua, dan yang terakhir ada di sini, ya misalkan.
Nah ini harusnya nilainya itu relatif sama, meskipun letaknya terpisah-pisah, karena diasumsikan lingkungannya homogen. Kalau misalkan berbeda hasilnya, ada perbedaan yang signifikan, misalkan yang satunya menghasilkan 1 ton, yang satunya menghasilkan 5 ton, ini kan cukup signifikan bedanya. Oh berarti ada pengaruh lingkungan. Mungkin ada kesuburan tanahnya yang berbeda, sehingga kalau kesuburan tanahnya berbeda, yaitu kita harus kelompokkan. Nah itu untuk mencegah seperti itu. Makanya kita harus acak. Jadi kita asumsikan semuanya diletakkan dimanapun itu hasilnya sama. Dan pengacakan dalam sistem rancangan acak itu, acak lengkap, acak kelompok ataupun RDSR, jurusan Latin, itu tekniknya berbeda-beda. Nah, kalau misalkan RAL, berarti pengacakannya karena di sini semuanya homogen, ya diacak secara keseluruhan aja, bisa ditempatkan di mana aja. Paling gampang itu RAL. Tapi percobaannya itu karena homogen, kita harus bisa membuat lingkungan itu homogen. Biasanya emang dilakukan di laboratorium atau rumah kaca. Kalau misalkan di daerah pertanian, misalkan di sawah-sawah itu kan kadang yang dekat aliran sungai sama yang jauh itu beda tingkat kesuburan tanahnya atau airnya. Ya. Nah nanti perlakuan itu kita letakkan pada setiap unit percobaan ini. Itu ciri-ciri RAL. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang ya? Nah, selanjutnya oke, sekarang kita masuk ke prinsip pertama rancangan eksperimen, yaitu harus ada pengacakan. Pengacakan itu bisa dilakukan dengan menggunakan nomor undian, lotre, atau menggunakan software bisa, atau paling gampang kita memunculkan angka random di Excel. Ya, angka random sama dengan random buka tutup kurung, kita keluarkan aja sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah unit percobaan ya. Jadi kita itu butuh berapa level? Kalau misalkan 3 level, ada 3 kali perulangan, berarti ada berapa totalnya? 9, berarti akan ada 9 unit percobaan. Ya, kita memunculkan angka random 9. Nanti yang muncul pertama itu adalah akan diletakkan di posisi pertama. Ya, ini misalkan. Jadi kalau ada 281 unit percobaan, kita itu nggak boleh meletakkannya seperti ini. Ini salah, karena kalau kayak gini kita nggak bisa menyimpulkan bahwa lingkungan itu benar-benar homogen atau tidak. Adanya perulangan sendiri itu supaya kita tahu bahwa hasilnya itu memang benar-benar sahih. Ya. Nah, misalkan yang muncul ketika diundi pertama itu adalah perlakuan dari level C untuk perulangan ketiga, maka C3 itu ada di pertama ini. Kita lakukan pengukuran terlebih dahulu. Terus level A untuk perulangan kedua, ya maka A2 ada di sini dan seterusnya. Kalau menggunakan angka random, ya kita keluarkan dulu angka randomnya. Jadi A1, base A2, A3, jadi ada 3 perulangan. Nah kita munculkan acak. Nanti kita urutkan angka randomnya ya. Nah nanti yang muncul pertama ini ada yang di unit pertama. Kalau RAL enak, tinggal ngajak keseluruhan. Ya. Nah tapi ketika selesai kita melakukan pengambilan data, jangan langsung dianalisa gitu aja. Hasilnya bias. Ini sering kejadian, bukan sering sih, pernah terjadi dalam praktiknya dulu. Jadi ketika ini hanya dilakukan untuk pengambilan datanya aja.
untuk analisanya kita kembalikan lagi ke tabulasinya. Ya, jadi untuk perlakuan A perulangan pertama ya kita letakkan di sini untuk tabulasi datanya. Ya, format datanya tetap hanya waktu ngambil datanya aja yang harus dilakukan secara lancar. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan ANOVA seperti yang pernah kalian peroleh di statistik ya. Nah, selanjutnya dalam RAR itu ya, yang mempengaruhi keragaman dalam RAR itu hanya ada perlakuan. Jadi yang mempengaruhi keragaman hasil atau variasi dari hasil itu adanya perlakuan. Yang kedua adanya galak. Ya kan ya? Adanya galak juga mempengaruhi hasilnya. Sehingga kalau dibuat dalam sebuah model linier ya, ini YIJ min mu itu adalah keragaman total, tau I ini adalah keragaman akibat perlakuan, dan EIJ ini merupakan galaknya. Hipotesisnya, hipotesis nolnya itu sesuai dengan hipotesis ANOVA. Apa kalau ANOVA itu? Membandingkan berapa rata-rata? 2 atau lebih. Yang keras mas. Ya, 2 atau lebih. Nah, jadi di H0 itu hipotesisnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang berarti nggak ada perbedaan perlakuan, hasilnya sama. Kalau hipotesis satunya adalah minimal terdapat satu yang berbeda. Nggak selalu semua mu itu berbeda. Artinya nggak semua perlakuan itu memberikan hasil yang berbeda. Minimal terdapat satu, maka nanti terima H1 atau tolak H0. Ya, makanya bukan langsung mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, bukan. Minimal terdapat satu mu-I tidak sama dengan mu-J. Ya. Artinya kalau H1 itu tidak sama dengan mu-J, minimal terdapat satu, berarti ada pengaruh perlakuan. Kalau hasilnya sama berarti nggak ada pengaruh perlakuan. Nah, ini tabel ANOVA ya. Ini kalian bisa lihat dalam perhitungannya. Ini derajat bebasnya dan hitung. Gimana cara mengambil kesimpulan dalam uji ANOVA? Jika p-value kurang dari 0,05 itu dalam bersifat signifikan. Kalau lebih dari 0,05 bersifat tidak signifikan. Yakin? Jadi gini ya, 0,05 itu merupakan taraf ya, alfa, signifikansi. Jadi nggak selalu nilainya 0,05. Jadi jangan ambil kesimpulan selalu 0,05. Dalam percobaan kedokteran jangan pakai 0,05, 0,01. Ini berkaitan dengan nyawa. Kasihan kalau dikasih tingkat error yang sangat tinggi. Ya, memang kalau dalam teknik umumnya 0,05. Kalau di sosial 0,1. Ya. Nah, jadi dibandingkan dengan alfa, atau kita membandingkannya dengan F hitung dan F tabel. Ya. Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel atau SIP-nya lebih kecil, jadi kebalikannya, kalau F hitung lebih besar atau SIP lebih kecil, ya tingkat signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka itu tolak H0. Tolak H0 berarti ada pengaruh perlakuan. Ya, gampangnya hafalin satu aja, nanti SIP-nya itu tinggal kebalikannya. Jadi kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Ya. Ini contohnya. Jadi seorang petani ingin mengetahui pengaruh 3 jenis pupuk A, B, dan C yang memiliki 12 petak sawah yang dianggap homogen, dan hasilnya panennya seperti yang tertera dalam tabel. Hasil ANOVA-nya seperti ini. Kesimpulannya seperti apa? Berapa perulangan dalam percobaan ini?
atas 4. 4. Jadi ABC itu diulang 4 kali. Kalian bisa lihat dari hasilnya A. Ada 4 kali perulangan. Ya. Terus ada berapa perlakuan? 3. A, B, dan C. Ya. Responnya apa? Responnya. Tadi responnya adalah Hasil panen. hasil panen. Faktornya adalah Peta jenis pupuknya ada 3 level A, B, dan C. Ya. Ya. Kesimpulannya ini adalah output dari Excel. F kritis ini adalah F tabel, ini adalah F hitung. Oh. Tolahan nol. F hitung, F hitungnya yang mana saya tadi bilang? Lebih kecil daripada, artinya terima nol, artinya tidak ada perbedaan. Kita bisa lihat hasilnya, ini loh, hasilnya signifikan sama secara statistik, 6 ton, 4 ton, dan seterusnya. Menarik ya? Oke, ini hasil pertemuan kita di pertemuan RAR pertemuan kedua ini. Untuk yang lainnya kita lanjutkan di minggu ke depan ya, untuk RKK. Untuk selanjutnya tugas untuk kalian ya, kalian melakukan perancangan eksperimen ya, tentukan critical quality dari suatu produk ya, dan tentukan faktor yang mempengaruhi serta tentukan levelnya. Nanti kita akan lakukan eksperimen kecil-kecilan di lab ini ya. Kita paling gampang gunakan sarana yang sudah ada di lab aja ya. Nanti tentukan, cari referensi dulu untuk mengenai faktor, level, dan responnya ya, dengan menggunakan diagram Fishbone dan diagram Pareto. Itu tugas untuk kalian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tanya Bu, Iya. yang nilai p-value itu yang disebut nilai sig itu Bu? P-value adalah nilai sig-nya. Jadi P-value 0,49. Kalau kita menggunakan 0,05, menggunakan 95% taraf kepercayaan ya, berarti ini kan lebih besar daripada 0,05, artinya tolahan 0. Kebalikannya dari F itu sama tabel. ANOVA-nya masih satu arah kalau di RAL. Nanti kalau yang RAK beda lagi, sumber keragamannya ini yang berbeda. Kalau ini kan outputnya Excel ya, kalau outputnya Minitab beda lagi. Jadi yang between group ini adalah perlakuan. Tadi perlakuannya ada 3 A, B, C, sehingga DF-nya ada 2. Kenapa kok 2? Apa sih derajat bebas itu? Faktor min 1. Faktornya 1 kali 1 0. Jumlah perlakuan. Kenapa kok harus min 1? Ini aja beda rumusnya. Jadi gini, kalau ada 3 perlakuan ya, kita letakkan A itu masih ada 3 peluang letakkan di mana aja, 1, 2, atau 3. Yang B kita juga punya peluang letakkan antara ini sama ini. Yang C nggak punya peluang, ya udah cuma itu aja. Jadi derajat bebasnya hanya ada 2. Paham ya? Oke, jadi saya simpulkan dalam pertemuan kali ini bahwa RAL itu adalah suatu percobaan yang dilakukan dalam suatu lingkungan yang homogen. Perlakuannya hanya ada faktor tunggal. Nanti beda lagi untuk yang faktor lebih dari 1 ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, terima kasih untuk kehadirannya. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.